Halo Mirsa, berjumpa lagi dengan saya Januari. Dan selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda semua mengupas habis kisah-kisah selebriti metropolis hanya di Spotlight. It's all about celebrities life only on MNC Lifestyle. Cut Safina. Mungkin nama ini masih terdengar asing didengar. Namun jika Anda penonton setia infotainment, sekilas wajah gadis cantik yang satu ini terlihat sering muncul di televisi. Ya, karena memang Safina begitu biasa ia disapa, memang telah lama terjun sebagai pemandu acara program infotainment di salah satu tayangan televisi. Meski telah bertahun-tahun menjalani karirnya sebagai presenter, namun siapa sangka jika Safina kembali tertarik terjun ke dunia tarik suara, yaitu karir yang dulu sempat ia geluti saat masih kecil. Sukses sebagai presenter infotainment, Safina ternyata juga berharap hal yang sama jika terjadi pada karir bermusiknya. Lewat single 1 menit saja yang beraliran pop dance, Safina kembali memulai karir bermusiknya. It's all about celebrities life only on Spotlight. Cut Safina, mungkin nama ini masih terdengar asing didengar. Namun jika Anda penonton setia infotainment, sekilas wajah gadis cantik yang satu ini terlihat akrab dilihat. Ya, karena memang Safina begitu biasa ia disapa, telah sejak lama terjun sebagai pemandu acara program infotainment di salah satu tayangan televisi. Meski telah bertahun-tahun menjalani karirnya sebagai presenter, namun siapa sangka jika Safina kembali tertarik terjun ke dunia tarik suara, karir yang dulu sempat ia geluti saat masih kecil. Baru kaget juga ya, mungkin ada seorang pendatang baru sekarang di dunia musik, namanya Safina gitu. Mungkin kalau untuk di awal karir sendiri pun Safina itu udah pernah ada album Cilik gitu. Jadi itu tuh di tahun berapa ya, awal 90-an gitu. Dan mungkin beda sekali perjalanan karir menyanyi pada zaman kemarin-kemarin itu sama zaman sekarang. Karena kalau seperti yang kita tahu, media untuk sarana promosi sekarang ini amat sangat banyak, entah itu dari radio, entah itu dari elektronik gitu. Jadi sarana untuk bisa menjadi artis gitu amat sangat mudah jalannya, dimana ada talenta, ada kesempatan pasti bisa. Nah sementara kalau pada zamannya Safina dulu Safina itu seleveting sama Puput Melati. Jadi Puput Melati itu dulu album Ciliknya 1 ditambah 1. Nah Safina keluar juga dengan lagunya 1, 1, 2, 2, 8, 9, 10. Nah tapi bedanya kalau Puput masih eksis ya, kalau saya di saat album itu langsung stop dan fokus lebih ke pendidikan. Terus abis itu SMP SMA mencoba genit-genit nih ke model, ke sinetron, ke presenter sampai sekarang. Dan kemudian tiba-tiba nggak tahu kenapa, pengen deh nih gue muncul lagi di industri musik, meramaikan lagi gitu. Tapi dengan genre yang mungkin sekarang dengan momennya pop dance gitu, sekalian refresh juga gitu buat orang-orang yang mungkin udah banyak yang lupa juga kali ya. Tapi cuma pengen refresh, oh ini loh pendatang barunya ternyata pernah bikin album Cilik. Nah kayak gitu aja sih sebenarnya. Bakat Safina di dunia hiburan dimulai dengan dunia musik. Saat ia masih kanak-kanak, Safina kecil sangat hobi bersenandung serta menari. Melihat bakat yang dimiliki putrinya tersebut, sang bunda akhirnya mengajak Safina untuk ikut beberapa kursus seni, baik musik maupun seni tari. Setelah menguasai semua yang ia pelajari, ibunda Safina lalu membujuk putri kecilnya tersebut untuk menjajal dunia festival. Beruntungnya saat mengikuti salah satu kontes nyanyi tersebut, Safina dilirik pihak label rekaman. Dan seketika itu pun ia mendapat tawaran untuk membuat album Cilik di era tahun 90-an. Kalau untuk yang album Cilik itu start awal itu sebenarnya bukan keinginan orang tua juga sih, karena emang dari diri sendiri. Kebetulan itu dari kecil-kecil umur 2-3 tahun tiap denger musik selalu joget-joget. Jadi kayak mama tuh ngeliat, ini anak gue lucu juga deh nih kalau gak nyanyi apa nari gitu. Dan kemudian aku mencoba untuk balet gitu loh, latihan nari gitu. Terus abis itu festival-festival. Nah kalau dulu kan beda ya mbak ya, kalau dulu sama sekarang. Kalau dulu label yang mencari artis, kalau sekarang artis yang mencari label gitu ya. Kalau dulu label itu pun sendiri, Musika Studio mendapatkan saya itu dari festival gitu loh. Jadi lomba-lomba diperhatiin, juara 1, juara 2. Ternyata tiba-tiba ditariklah sama Ibu Acin yang punya Musika untuk
gimana nih Vin, mau nggak bikin album? Dulu ciptaannya Om Nomo Kuswoyo gitu. Jadi emang sama sekali tidak ada dorongan ataupun paksaan. Meski telah sukses di dunia musik dan dikenal halayak, namun ternyata Safina masih memiliki impian besar untuk tetap memprioritaskan pendidikannya. Ya, demi fokus bersekolah, karir Safina dulu terpaksa berhenti. Seolah tak mau pengorbanannya sebagai penyanyi cilik terbuang begitu saja, sang mama akhirnya menyalurkan bakat seni Safina. Namun uniknya bukan di dunia musik, melainkan di dunia model. Tanpa diketahui Safina, sang mama ternyata mendaftarkan putrinya tersebut ke ajang Abang None Cilik. Sejak saat itu, karir Safina melejit hingga sekarang. Oke, dari yang album Cilik itu kan sempat fokus ya, sempat kepotong dan fokus ke pendidikan. Nah, tiba-tiba ada keinginan untuk jadi iseng-iseng genit-genit jadi model. Itu pun karena didaftarin sama mama diem-diem gitu. Jadi ikut Abnon Cilik juga. Abnon Cilik juga, terus ikut ada salah satu majalah juga gitu. Tiba-tiba jadi finalis lah gitu kan. Nah, dari situ tiba-tiba terus-terusan dan udah nggak kepikiran yang namanya nyanyi lagi karena udah sibuk dengan catwalk dan udah kontrak juga dengan PH Sinetron gitu, dan kemudian abis dari PH Sinetron barulah kontrak sama PH presenter gitu. Jadi oke, kalau untuk pembelajaran sendiri di dunia model sama di dunia presenter itu sebenarnya semua nggak mau GR juga sih, sebenarnya semua tuh kayak otodidak aja Mbak, berjalan apa adanya karena emang kebetulan keluarga aku itu amat sangat melihat bakat anak-anaknya dan di saat mereka melihat anak gue cocok di bagian ini disalurkan lah sama mereka. Waktu aku di model, aku ikut sempat modeling school gitu, dan abis itu sempat juga presenter. Kalau presenter aku lebih nggak yang belajar ya, lebih yang kayak di depan TV karena emang suka banget ngelihat orang bawain berita gitu. Kebetulan mamaku juga pemberitaan, jadi ada bakat seni lah yang keturunan. Alhamdulillah, jadi semua berjalan apa adanya tanpa ada pembelajaran secara khusus. Mungkin sekarang lebih fokus karena emang mau nyanyi, jadi baru mulai belajar nyanyinya sekarang. Oke, kalau untuk acting sebenarnya seru ya. Acting, nyanyi, presenter itu sama-sama satu dunia entertain. Tapi mungkin emang membutuhkan karakter yang berbeda-beda. Sementara kalau di presenter harus menjadi orang yang formal gitu ya, keibuan, dewasa, gimana caranya menyampaikan berita dengan baik dan benar gitu kan. Dan kalau nyanyi sebenarnya lebih ke Safina banget gitu, karena kenapa aku nyari genre pop dance karena emang sesuai aslinya, emang ceria gitu, jadi kayaknya Safina banget nih gitu. Nah, tapi kalau untuk acting itu juga sebenarnya di lapangan juga sih Mbak belajarnya gitu. Jadi ngeliatin orang, kebetulan tante juga di sinetron segala macam, jadi suka nemenin tante ngeliat gitu, dan udah gitu belajar ngaca sendiri gini. Ternyata bisa ikutlah casting. Ikut casting juga nggak mulus-mulus banget pemirsa gitu. Jadi kesini PH sini, oh nanti ya dikabarin ya gitu. Oke gitu. Habis itu dipanggil, oh iya udah dapat naskah. Mana nih, gue bagian yang mana? Ternyata cuma 2 kalimat gitu kan, dapat naskahnya tebel banget gitu kan. Tapi itu emang, itu semua proses gitu. Kalau nggak ada proses, nggak akan bisa menjadi sesuatu yang baik. Jadi dinikmati saja. Sukses sebagai presenter infotainment, Safina ternyata juga berharap hal yang sama juga terjadi pada karir bermusiknya. Karir yang dulu sempat ia tinggalkan. Lewat single 1 menit saja yang beraliran pop dance, Safina kembali memulai karir bermusiknya. Emang waktunya udah lumayan lama ya, sebenarnya udah bukan dari album Cilik harusnya ke fase album remaja. Ini dari album Cilik langsung fasenya album dewasa gitu. Jadi udah sebenarnya ini adalah momen dimana pengen pembuktian sih buat diri sendiri. Jadi kayak bakat yang kemarin-kemarin sempet hilang gitu ya, maksudnya bukan hilang, terpendam gitu. Tiba-tiba ayo deh pengen lagi deh, kebetulan juga
aku nyari lagu sendiri gitu, dan kemudian mendengarkan beberapa lagu dari beberapa pencipta lagu, akhirnya jatuh dengan pencipta lagu ini, Mbak Oris ini, dengan 1 menit saja. Dan tiba-tiba udah deh, jalan aja deh, nanti kita tinggal door to door nih ke label-label gitu. Yang penting materi ini udah jadi aja dulu sampai tahap mixing gitu. Terus ke label-label, dan emang mengalami fase jatuh bangun gitu, dalam artian oh iya datang, oh iya nanti ya dikabarin gitu, ternyata enggak diambil gitu, atau mungkin bahkan didengerin aja enggak gitu loh. Tapi pengalaman-pengalaman yang seperti itu adalah tidak bisa dihitung ya, dan tidak bisa dinilai, karena dengan kita melewati fase atau proses untuk menjadi seseorang gitu, itu pasti akan ada hasilnya, dan berbuahnya juga di saat kita berbuah nanti kita pasti ngerasain, gila ya gue pernah ngerasain susahnya lo dulu gitu. Jadi ya dinikmati aja, dan alhamdulillah bisa ketemu Triple One Sound, akhirnya berjalanlah sampai sekarang. Iya, kalau untuk dibilang memulai dari awal dalam fase yang versi dewasa ini emang dimulai dari awal, makanya aku juga nggak kepengen untuk bikin album buru-buru gitu, karena emang pengen gimana nih masyarakat Indonesia pada umumnya tahu dulu nih Safina gitu dengan single yang genre pop dance ini bisa diterima nggak gitu loh. Karena mungkin kalau misalnya single pertama Safina nggak oke nih pop dance, mungkin di single keduanya bisa slow atau apa, atau mungkin dangdut loh. Oke, kalau untuk ambil single versi dewasa ini sebenarnya emang ngelihat momen sih sebenarnya, tapi di saat momen yang kita tahu sekarang musik upbeat semua ya, pop dance gitu, dan aku berpikir gitu, gimana ya caranya orang aware tapi nggak hanya dari suara gitu, tapi dengan genre musik, dari fashion style aku gitu. Aku harus nyiptain sesuatu hal yang khas, karena seperti kita tahu tiap harinya itu begitu banyak artis yang muncul, entah itu boy band, entah itu girl band, ya pastinya dengan genre yang sama. Nah di sini Safina datang, benar-benar harus gimana caranya nih Safina putar otak dengan manajemen dan label. Safina datang, orang lihat gitu, dan orang aware, siapa sih Safina tiba-tiba datang dewasa dengan genre yang emang momennya sekarang gitu. Jadi emang di momennya tepat, waktunya juga semua tepat, dan emang dapat labelnya juga tepat. Jadi ya semuanya berjalan dengan baik lah. Meski saat ini menjamur penyanyi pendatang baru, namun Cut Safina tetap tak pernah patah semangat untuk kembali melanjutkan karir bermusiknya. Dengan tampilan panggung dan kemampuan yang ia miliki, Safina optimis bisa tetap eksis di dunia panggung hiburan tanah air, khususnya di bidang musik. Oke, makanya tadi yang seperti kita tahu tiap hari ya, sekarang ini menjamur banget yang namanya artis penyanyi pada umumnya gitu loh. Nah, sepertinya kalau misalnya dari Safina sendiri melihat optimisme, karena di dunia industri musik ya semua orang dalam berkarir harus optimis, itu pasti gitu. Tapi optimis yang seperti apa dulu? Optimis yang positif, dan kita tahu gitu tolak ukur kita sejauh mana gitu. Nah, makanya kalau Safina sendiri lebih ke yang oke, Safina nih begini loh paketnya gitu loh. Packaging Safina tuh seperti ini. Itu yang dipertahankan, karena yang namanya dunia industri pun pasti ada kompetitor kan. Nah, gimana caranya kita bisa bersaing dengan kompetitor? Yang penting ya tunjukkan yang terbaik, dan lo punya khas sendiri, dan lo punya kemampuan yang kompetitor yang lain nggak punya gitu. Kalau untuk siap bersaing, start dari album Cilik pun udah siap untuk bersaing. Nah, itu dia tadi kembali ke masyarakat gitu. Persaingan itu kan nggak bisa dari hanya penyanyinya aja yang ngerasa bersaing. Tapi kalau masyarakatnya ternyata, aduh lo nggak cocok saingan deh gitu. Tapi semua kembali ke masyarakat. Yang penting Safina memberikan packaging yang bagus, ya menurut saya ya. Packagingnya maksimal gitu, lagu yang enak, yang catchy, yang segala macam, semua kembali ke masyarakat. Mudah-mudahan bisa diterima, didukung terus. Jadi akan ada Safina single kedua, single ketiga, insya Allah jadi album, amin. Tak pernah lupa dengan perjuangan yang ia lakukan saat kembali terjun ke dunia musik, ternyata membuat Safina siap menjalani segala suka duka yang akan ia hadapi untuk kedepannya. Seperti yang belum lama ini ia rasakan saat mengisi suatu acara di hari Valentine lalu, Safina mengaku sempat mengalami kejadian yang kurang mengenakan di saat menghibur penonton. Kebetulan hari ini juga baru mengisi salah satu acara Valentine, ada salah satu event. Ya tantangannya mungkin ini bisa salah satu juga tantangan ya Mbak, karena emang sometimes tuh ada suka menjadi suka dukanya juga. Kayak tadi kan kita pop dance sih, joget. Dan tadi di awal udah gladi resik, itu stage aman. Pas aku nyanyi, tiba-tiba itu papan naik wek gitu kan. Itu nggak hanya 1-2 kali pemirsa. Jadi